Belakangan ini, keluhan soal harga beras yang semakin mahal terdengar di mana-mana. Dari pasar tradisional hingga supermarket modern, harga beras terus merangkak naik. Bagi sebagian orang mungkin ini terlihat sepele, tapi jangan salah. Beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari kita makan nasi. Jadi, kenaikan harga beras jelas berdampak besar bagi kehidupan kita semua. Pertanyaannya, kenapa harga beras bisa naik terus? Apakah hanya karena panen gagal, atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Mari kita bahas secara perlahan, dari hulu hingga hilir, supaya kita benar-benar paham masalah ini. Pentingnya beras bagi Indonesia. Beras bukan sekadar komoditas, tapi juga identitas budaya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, bahkan istilah makan sering identik dengan makan nasi. Tidak heran jika harga beras yang naik sedikit saja bisa memicu keresahan sosial. Sekitar 90% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras setiap hari. Permintaan yang tinggi inilah yang membuat harga beras sangat sensitif. Sedikit saja ada gangguan pada produksi atau distribusi, harganya bisa melonjak signifikan. Penyebab kenaikan harga beras. Pertama, faktor cuaca. Tahun-tahun terakhir, Indonesia sering dilanda fenomena El Nino. Musim kemarau panjang membuat sawah kekurangan air. Akibatnya, hasil panen padi menurun drastis. Produksi beras nasional berkurang, sementara permintaan tetap tinggi. Inilah salah satu pemicu utama kenaikan harga. Biaya produksi yang meningkat. Kedua, biaya produksi yang semakin mahal. Pupuk, benih, hingga biaya tenaga kerja mengalami kenaikan. Banyak petani mengeluh bahwa biaya tanam padi sekarang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Ketika ongkos produksi naik, harga jual beras di pasar pun ikut terdongkrak. Distribusi yang tidak merata. Ketiga, distribusi. Indonesia adalah negara kepulauan, jadi distribusi beras dari satu daerah ke daerah lain sering tidak merata. Ada wilayah yang kelebihan beras, sementara di daerah lain justru kekurangan. Biaya transportasi yang mahal, ditambah infrastruktur yang belum merata, membuat harga beras di pasar berbeda-beda. Hal inilah yang akhirnya mendorong kenaikan harga secara nasional. Impor dan kebijakan. Keempat, faktor impor. Ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah biasanya membuka keran impor. Namun, jika impor terlambat atau jumlahnya kurang, harga tetap sulit terkendali. Selain itu, kebijakan impor sering menimbulkan kontroversi karena dianggap merugikan petani lokal. Spekulasi pasar. Jangan lupa, ada juga faktor spekulasi. Beberapa pedagang besar diduga menahan stok beras untuk dijual saat harga tinggi. Praktik seperti ini memang sulit dibuktikan, tapi sering disebut-sebut sebagai salah satu penyebab kenapa harga beras terasa tidak wajar. Dampak kenaikan harga beras. Dampak pertama dirasakan langsung oleh rumah tangga. Ibu-ibu terpaksa mengurangi jatah belanja, atau bahkan mengurangi porsi makan keluarga. Bagi masyarakat miskin, kenaikan harga beras bisa sangat menyiksa karena beras adalah kebutuhan utama yang tidak bisa diganti. Solusi yang bisa dilakukan. Untuk jangka panjang, Indonesia harus berani melakukan modernisasi pertanian. Penggunaan teknologi, benih unggul, hingga mekanisasi panen bisa meningkatkan produktivitas. Dengan begitu, produksi beras stabil, harga pun bisa lebih terkendali. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam, mereka bisa menjadi eksportir beras besar karena produktivitasnya tinggi. Sementara Indonesia masih sering menjadi importir. Padahal lahan pertanian kita luas. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Jadi, kenaikan harga beras bukanlah masalah sederhana. Ada banyak faktor yang saling terkait. Cuaca, produksi, distribusi, hingga kebijakan. Dampaknya pun terasa langsung di meja makan kita setiap hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemerintah sudah cukup cepat bertindak? Atau masih ada kebijakan lain yang perlu dilakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus membahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.